Wah, banjirnya. Padahal hujannya nggak ini ya. Hujannya nggak parah banget, tapi banjirnya ya ini ya salah satu akibat dari tambang timah sih. Jadi inilah akibatnya. Ya sudahlah ya. Kita mau cari enak nih. Daripada kenapa-napa ini motor ya mendingan kita cari destinasi lain. Walaupun nggak banyak yang bagus sih kalau di Bangka destinasinya. Pantai-pantainya udah karena eksploitasi ya lumayan lah ya eksploitasi udah muncul di berita-berita juga kan tambang-tambang liar bikin apa sekarang sih mengarah ke laut kan eksplorasinya yaitu bikin laut jadi jelek ya terumbu karang jadi hancur sedih sih liatnya pemerintah nggak ada ketegasan buat itu loh maksudnya pelestarian alam tetap dijaga juga ya jangan mentang-mentang ada hasil tambang tapi mengorbankan alam gitu ya ini kalau dilihat ya tambang timah di Pulau Bangka itu yang saya ketahui ya dari zaman penjajahan Belanda itu udah ada loh itu nggak habis-habis guys dikeruk habis nggak ada habis-habisnya sampai sekarang masih dikeruk tapi dilihat sendiri ya perkembangan di Pulau Bangka nggak ada perubahan menurut saya ya dari semenjak saya merantau kurang lebih ya hampir 10 tahun lah ya ini saya ke Jepus juga udah lama banget nggak pergi udah belasan tahun lah nggak ada banyak perubahan guys miris sih kalau dilihat nggak ada pembangunan yang berarti lah bagi masyarakat sekitar ya memang ada yang terbantu lah ya masyarakatnya karena mereka juga nambang liar tapi nggak sampai parah banget kan mereka nambang secara manual nggak sampai pakai mesin yang menghasilkan bertonton timah paling mereka buat nambang buat kehidupan sehari-hari berapa kilo misalkan ngumpulin berapa kilo terus dijual buat hidupin keluarga nyekolahin anak gitu karena saya pernah nambang juga kayak gitu guys jadi saya tahu waktu saya kecil kan memang saya di keluarga memang kurang beruntung lah ya butuh perjuangan lebih sekarang sih agak bersyukur masih bersyukur lah ibaratnya masih bisa menikmati makan masih bisa milih lah waktu itu kan nggak bisa milih yang penting bisa makan gitu ya nah kan lewat lagi kasihkan ngobrol sih sorry bu ya elah guys bikin malu ya inilah ya maaf ya saya bicaranya yang ada di pikiran sih ngelantur kemana-mana jadinya ya udahlah dilanjutkan aja ya sambil melatih ngomong sih sampai mana sampai lupa oh iya masalah kampung timur waduh jauh banget ya rupanya ya astaga waduh ini bisa pulang mahal inilah sedih maksudnya kayak di Papua sana
lebih enak lagi kan, emas ya, tambang emas lebih mahal lagi kan hasilnya, tapi nggak merata yang bisa dinikmati masyarakat sekitar. Kalau bisa meratakan ya adil gitu ya, maksudnya ya nggak mengesampingkan kelestarian alam juga, tapi ya dilakukan secara bertanggung jawab lah ya masing-masing. Bisa pas udah ditambang harus dikembalikan, nggak bisa seperti awal ya memang, tapi kan seenggaknya ada pertanggungjawabannya untuk kehidupan selanjutnya ya. Kayak tadi tuh akibat tambang bisa merugikan masyarakat sekitar kan, jalan jadi bisa terputus, nggak bisa beraktivitas, bisa-bisa jembatan roboh gitu ya. Orang mau kerja, mau cari duit, mau sekolah, jadi nggak bisa lewat. Ya akibatnya kemana-mana kan. Ya agak miris sih, maksudnya zaman udah sekarang maju, tapi masyarakat dan pemerintahnya itu nggak bisa pemikirannya ke depan gitu ya. Dunia kan udah lumayan tua gitu, zaman-zaman udah maju, negara lain udah mikirin buat bikin robot segala macam, mau terbang ke planet lain, mau pindah ke planet lain, sedangkan kita di Indonesia masih berkutat sama kemiskinan lah segala macam ya. Agak miris sih, secara negara itu, kita negara apa aja punya ya, negara kaya lah ya, hasil alam, hasil perkebunan, hasil laut semua ada, cuma ya itu untuk SDM sendiri sih kita yang agak kurang bisa dikembangkan. Masa ini balik lagi? Salah ini kali. Bego banget sih gua. Google Map. Aduh. Oke guys, tadi rupanya baterainya habis guys. Kita karena kalau dilihat dari kondisi risiko yang tadi ya, tapi kalau dilihat sih orang bisa lewat sih, tapi saya karena risiko ya, udah mau jam 2, terus kondisi cuaca memang kurang memungkinkan ya, takutnya hujan lagi dan banjirnya yang tadi itu lebih tinggi lagi. Saya putusin untuk balik arah, yaitu pulang tanpa membawa apa-apa. Nggak dapat apa-apa, cuma dapat kotor guys. No, astaga, perjalanan apa kali ini, mau kejebus nggak jadi guys. Rupanya mesti nerobos banjir tadi baru bisa lewat, baru bisa ke kota. Jadi nabi nyampe jebus ternyata. Ya sudahlah ya, lain kali. Cuaca memang kurang mendukung sih. Udah sore juga, saya nggak ini ya, takut nanti pulangnya kemalaman. Udah jam 2 kan, kurang lebih misalkan saya mau terobos nih, masih ada setengah jam lagi, sehingga 1 jam nanti jam 3.30, misalnya jam 4 balik, misalkan jam 7-an berarti sampai di rumah. Udahlah, takutnya baliknya nggak bisa, soalnya masih mendung. Takut baliknya nggak bisa karena banjir tadi, bahaya kan. Sudahlah, nantilah, berarti memang belum jodohnya ke jebus. Kita coba lagi. Ya udah, kita nge-vlog aja kali.
Tadi saya udah lupa mau ngomong apa ya. Lanjut aja di kelebihan ya. Tadi masalah posisi duduk ya. Posisi sport touring kan, dia posisinya tegak, agak nunduk tapi nggak begitu. Terus pantatnya ya itu katanya sih yang bikin capek. Terus untuk ketinggian, saya kan punya tinggi 172 kurang lebih ya senti. Nah untuk posisi yang di MT25 ini saya lumayan napak kalau dibandingin R15 ya. Kalau R15 saya jinjit banget, bener-bener jinjit sisa jempol. Kalau ini masih bisa napak lah, jadi agak pede nih kalau kita berhenti di tanjakan atau pas mau putar balik, biar dapat napak gitu, takutnya jatuh bego kan. Terus apa ya, Euro 15 nggak ada hubungannya ya, harusnya nggak ngaruh gitu. Terus modelnya gantung selera sih, tapi untuk belakangnya sih, lampu belakang udah mengikuti keluarga MT ya. Welcome back berarti ya, nggak kayak yang MT yang dulu masih sama tuh, R25 sama MT-nya. Yang ini kekurangannya itu berarti aksesoris aftermarket masih belum tersedia banyak ya, karena banyak perbedaan antara versi sebelumnya dengan versi terbaru. Itu sih, jadi agak gambling lah kalau kalian mau beli aksesoris, karena saya udah kejebak di crash bar. Saya kan coba crash bar ya, mau pasang crash bar waktu itu, udah beli. Saya udah sempat tanya sama penjualnya, ini bisa nggak dipakai MT25 baru ini, karena ini kan saya sempat cek di YouTube siapa gitu ya, posisi dudukan engine mountingnya itu agak berbeda dibanding MT yang lama. Dia di sini agak lebih tegak gitu. Nah itu saya agak was-was kan, tapi ya udah gambling lah ya, kalau bisa ya syukur, kalau enggak ya ya udah gitu. Walaupun agak nyesek sih, lumayan saya belinya itu sekitar 1,3 nggak salah, karena saya nggak pakai yang Akna ya. Kalau yang sering pakai kan Akna. Kenapa saya nggak pakai Akna? Karena itu posisi yang sebelah kanan sih, daerah bak olinya itu benar-benar mepet sama besi crash barnya itu, platnya itu. Nah itu saya agak ngeri-ngeri sedep, misalkan amit-amit kan jatuh terus kepentok apa gitu ya, jadi platnya itu kena ke bak olinya itu. Nah itu yang saya takutin. Terus kan kalau yang bak oli yang baru, MT baru ini kan lebih cembung ya, lebih maju. Nah itu saya takutin. Terus saya yang saya beli ini kan M15 ya. Nah itu saya lihat jaraknya lebih jauh gitu ya, jadi ada spare lumayan lah, lebih lebar gitu. Saya ngerasa aman. Terus untuk diameter pipa besinya sih lebih gede yang M15 gitu, jadi lebih kesannya lebih kokoh, kelihatannya lebih kokoh, lebih kekar gitu ya. Tapi pas kemarin saya sempat mau bikin video tutorialnya, ternyata ya sesuai yang diharapkan, itu tidak pas dudukan dudukan bautnya, lubang bautnya memang ada selisih sedikit ya, tapi kan pelat kayak gitu tebal ya, mau gimana ya, mesti dibawa ke tukang puput sih harusnya biar bisa dipakein.
Tapi saya sebenarnya rada males pakai crash bar ya. Waktu itu nggak tahu kenapa saya tiba-tiba beli gitu aja. Bego banget ya. Kayak orang banyak duit ya. Tapi ya itu jadinya nggak kepake. Siapa tahu ada teman-teman yang mau beli, bisa hubungi ya. Siapa tahu saya mau jual sih harusnya. Kasih harga diskon lah ya. Terus kelebihannya torsi. Ingat torsi. Karena sesuai dengan namanya Master of Torque ya. Untuk kelas 2,5 kecuali ZX ya. Karena saya naik kelas kan dari 155 ke 2,5. Itu pas first impressionnya awal-awal saya ngerasa tuh tarikannya wow. Pas tarik gas itu ya, bukaan gasnya itu benar-benar kerasa banget guys. Apalagi buat motong-motong ya, apa namanya kalau Indonesia, nyusul mobil lah. Itu enak banget. Cuman itu rasionya agak pendek ya, jadi cepet banget oper giginya. Tahu udah gigi 6 gitu. Tapi untuk tarikannya wow, oke sih menurut saya. Karena saya kan loncat ya dari 1,5 ke 2,5 ya, jadi ya lumayan impress lah. Nah ini kebun sang guys, kebun lada. Dulu Bangka banyak nih, sekarang udah keganti sama kebun sawit. Apalagi ya, untuk power sih ya so-so lah ya. Yang penting sih kalau saya lebih suka di torsi sih, enak buat kayak gini nih. Oh enak guys, seru. Apalagi di tikung nih, tikung pas mau motong mobil kayak gini. Didukung dengan ABS kan, mantep cuy. Mau apa aja libas. Kan seru guys. Memang sih. Tar. Memang sih seru. Aduh. Apalagi pakai MT-09 ya. Impian saya tuh MT-09. Tapi untuk penyesuaian awal boleh lah ya MT-25 kan, buat naik kelas. Oh, tarikannya sih yang saya suka sih torsi sih, benar. Sensasinya itu. Kalau buat top speed kan jarang-jarang lah ya, walaupun kan di jalanan umum kan, kecuali di track kan beda ya. Kalau di jalanan berani berapa sih? Iya kan? Kita main torsi sih enak buat salip-salip gitu. Oh, kotor banget deh. Ini malas nih kalau hujan. Apalagi ya tadi ya kelebihannya, posisi duduk, ketinggian, apalagi ya, saya udah lupa guys.
Tadi sih banyak sih saya sebutin tapi lupa. Mungkin itu aja kali ya untuk kelebihannya versi saya ya selama pemakaian 1000-an kilo. Mungkin ada user MP lain yang bisa nambahin ya, bisa dikasih tahu di kolom komen biar saya tahu nih apakah benar gitu, apa saya juga ngerasain gitu ya. Saya juga ya menikmati sih apa yang ada gitu. Sementara di MT ini ya saya rasain yaitu buat tikung-tikung gitu ya, buat nyalip-nyalip itu agile banget ya, nurut lah ya kita mau ngapain, serasa ngikutin apa kemauan kita gitu ya. Seru sih, coba ya apa namanya MT-07, MT-09 itu dimurahin di Indonesia biar bisa kejangkau sama kita kan, kita mungkin ada yang mau touring ke Pulau Bangka kan dari luar pulau, siapa tahu kan bisa gabung bareng gitu ya kita ya, bisa sharing-sharing, bisa kenalan ya, inilah ya nambah-nambah temen lah ya, bisa lah ya kita kontak-kontak gitu. Mungkin saya agak pendiam, dia maklum lah ya tapi saya suka sih kalau misalnya satu hobi kayak gitu ya, bisa lah kita apa namanya menyalurkan hobi lah ya. Saya waktu di Tangsel juga ada teman sih, teman-teman motor, tapi motornya beda-beda ya, kebanyakan si ZX sih sama Kawasaki lah ya sebutannya, rata-rata enak sih. Cuman ya karena saya sekarang udah di tempat yang berbeda ya, saya nikmati aja perjalanan sendiri, lumayan enak sih, bebas ya, kita mau berangkat kapan, mau kemana, mau ngapain juga saya seenak jidat kita lah ya, ada plus minusnya lah ya, tapi seru sih. Memang sih kalau hobi yang terpenuhi ya, yang dijalani itu memang nggak ada beban, memang nikmat sih. Suatu saat sih pengen lah menjelajah Indonesia. Indonesia itu benar-benar pulau yang bukan pulau sih, negara yang indah. Harusnya negaranya yang indah. Pulau-pulaunya keren-keren, masyarakatnya oke-oke lah ya, masing-masing daerah, masing-masing provinsi pasti ada karakteristik masing-masing lah ya, ada plus minusnya. Tapi overall selama saya merantau di beberapa daerah, di beberapa provinsi, saya sih suka sih, masih pengen pergi lagi, kayak misalnya kayak ke Papua, ke wilayah timur gitu. Saya suka sih karena saya udah pernah ke sana, jadi tahu lah ya kurang lebih. Walaupun karakter wilayah orang timur dengan wilayah wilayah barat ini agak berbeda, tapi wilayah punya ciri khas masing-masing lah ya, punya cerita tersendiri. Tapi seru lah buat dikenang lah ya, buat memori pribadi, buat diceritain, punya kesan tersendiri. Sementara ya kita nikmati aja dulu yang ada di sini di Pulau Bangka. Saya pun kalau mau sih cepat sih mau muterin Bangka ini, cuman ya nikmati aja lah ya satu-satu gitu.
Karena di Pulau Bangka ini sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman ada beberapa daerah sih yang menurut saya masih oke lah ya, pantai-pantainya. Kalau misalkan untuk kulineran oke lah, di Pulau Bangka ini banyak banget lah variasinya. Kalau untuk wisatanya yang agak terbatas, saya juga agak bingung buat bikin konten tentang apa namanya wisata gitu ya, takutnya bikin kecewa kalau misalkan ada yang percaya nih, wow viewnya bagus, eh, pemandangannya bagus, nggak taunya pas datang zong gitu. Kayak kemarin saya ke Belinyu, wow lihat di foto, wow keren kan. Saya juga belum pernah ke sana, walaupun saya orang asli orang Bangka ya, saya belum pernah, maksudnya sampai menjelajah semua tempat ya. Memang pernah saya ke kota-kota besar, cuman jarang sekali lah. Nah ini saya mau coba-coba lah ya, maksudnya memperkenalkan Pulau Bangka itu gimana di masyarakat umum. Maksudnya di secara tempat wisata, para wisatanya tuh memang bagus bagus apa enggak. Saya sih fair aja, maksudnya kasih tahu yang sebenarnya. Ya kalau dibandingin kan kita, kalau Bangka ini provinsinya Bangka Belitung ya. Kalau dibandingin Pulau Belitung ya kalah jauh sama Belitung. Kalau untuk kulineran ya lebih banyak kan di Pulau Bangka. Kalau menurut saya ya. Kalau untuk wisatanya memang jauh sih di Belitung. Belitung lebih bagus, lebih terawat lah alamnya, pantai-pantainya, terumbu karangnya. Kalau di Pulau Bangka ini yang agak kurang. Apalagi ke daerah yang ke atas ya, apa namanya,